Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi anugerah yang sangat banyak. Di antaranya kita berkesempatan untuk mengkaji bersama-sama hal-hal yang terkait dengan pokok-pokok ajaran Islam, prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Dan yang kita bahas adalah nawaqidul Islam. Kita sudah selesai membahas naqid yang keenam dan akan kita lanjut pada naqid pembatal keislaman yang ketujuh. Insyaallah kita masih ingat pembatal yang pertama adalah apa jemaah sekalian? Syirik. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Jadi orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah itu perantara-perantara yang dia meminta kepada perantara itu, dia mencari syafaat melalui perantara itu dan bertawakal kepada perantara-perantara. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu untuk mengkafirkannya atau membenarkan mazhab mereka, maka ini menjadikan dirinya kafir. Yang keempat apa? Yang keempat, orang yang berkeyakinan bahwa selain petunjuk Nabi SAW lebih sempurna. Saya ulangi, barang siapa yang berkeyakinan bahwa petunjuk selain Nabi itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi, dan bahwa hukum selain hukum Nabi itu lebih bagus, seperti orang yang mengutamakan hukumnya taghut daripada hukum Nabi, maka dia kafir. Yang kelima, barang siapa yang membenci sesuatu di antara apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, meskipun dia mengamalkannya, maka secara ijma' dia telah kafir. Yang keberapa? Keenam, barang siapa yang memperolok sesuatu di antara ajaran dinullah atau memperolok sesuatu dari pahala Allah atau hukuman Allah, maka dia kafir. Ini adalah pembatal yang
yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita senantiasa ingat dan hafal tentang pembatal-pembatal ini sehingga kita akan berusaha untuk menghindarinya, tidak terjerumus ke dalam pembatal-pembatal yang bisa menjadikan kita keluar dari Islam wal-'iyadzu billah. Yang ketujuh sekarang saya bacakan dulu. As-sabi'u as-sihru wa minhu as-sarfu wal-'athfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Wad-dalilu qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Surat Al-Baqarah ayat 102. Saya ulangi membacanya. Mau ditirukan nggak Pak? Kita apa? Tirukan dulu. Minimal 2 kali. Qala rahimahullah as-sabi'u as-sihru wa minhu as-sarfu wal-'athfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Wad-dalilu qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. As-sabi'u as-sihru wa minhu as-sarfu wal-'athfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Wad-dalilu qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, jadi itu pembatal yang ketujuh, as-sihru, yaitu sihir. Wa minhu, dan di antara sihir itu ada yang namanya as-sarf atau yang berbentuk sarf, yang memalingkan. Wal-'athfu, dan ada yang berbentuk melembutkan, menjinakkan. Ada yang berbentuk sarf, memalingkan, ada yang berbentuk menjinakkan. Jadi pemalingan dan penjinakan, menjadikan orang berpaling atau menjadikan orang jinak. Faman fa'alahu, maka barang siapa yang melakukannya, aw radiya bihi, atau ridha dengan sihir ini, kafara, maka dia kafir. Jadi faman fa'alahu, maka barang siapa yang melakukan sihir, melakukan itu dia menyihir atau minta seseorang untuk menyihir. Ini namanya melakukan sihir. Barang siapa yang melakukan sihir atau dia ridho dengan sihir, maka dia kafir. Maka bahaya sekali sihir itu. Wad-dalil, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala terkait dengan Harut wa Marut dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma unzila bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Para ulama mufassir mengatakan Harut Marut itu adalah 2 orang malaikat yang diturunkan di negeri Babil. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan keduanya tidak mengajarkan siapapun. Keduanya tidak mengajarkan kepada siapapun. Artinya tidak mengajarkan sihir.
hatta yaqula, sampai keduanya berkata, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami diturunkan oleh Allah sebagai fitnah, sebagai ujian bagi umat manusia saat itu. Fala takfur, maka janganlah engkau kafir. Jadi diturunkan Harut wa Marut untuk menguji manusia dengan ilmu sihir. Maka barang siapa yang mempelajari sihir dan menggunakannya, maka dia kafir. Jadi sihir itu bahayanya besar, karena akan mengeluarkan pelakunya dan orang yang ridho terhadap sihir ini dari keislaman. Dia akan menjadi kafir. Hati-hati. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, bahwa sihir itu ada dua macam. Dan sihir itu nyata. Sihir itu bukan halusinasi saja, tapi dia nyata, punya pengaruh yang nyata. Bisa menyebabkan orang mati atau sakit atau yang lainnya, atau tertipu pandangannya. Jadi sihir itu sesuatu yang nyata. Dan sihir itu adalah yang dilakukan oleh tukang sihir. Ada dua macam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ada dua macam. Sihrun haqiqiyun, sihir yang hakiki, dan ada sihrun takhyili, sihir yang dilakukan oleh pelakunya untuk menjadikan hayalan orang itu, menghayalkan sesuatu yang tidak ada, yang tidak sebenarnya. Sihir yang dibuat oleh pelakunya, oleh tukang sihir, yang menjadikan seseorang menghayalkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Itu takhyili. Tapi ada sihir yang hakiki. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sihrun haqiqi, sihir yang hakiki adalah ibarah an uqadin yanfuthu fiha as-sahir. Sihir yang hakiki itu adalah buhul-buhul, ikatan-ikatan yang terdiri dari beberapa materi, beberapa benda, ada rambut, ada macam-macam di situ, diikat, dijadikan sebagai buhul, lalu si tukang sihir itu memberikan tiupan ke dalamnya. Tiupan yang disertai dengan mantra-mantra. Tiupan yang disertai dengan jampi-jampi yang dikerjasamakan dengan setan, dengan jin. Lah itu adalah sihir yang hakiki. Dan ini punya pengaruh yang nyata kepada orang yang disihir. Bisa menyebabkan orang yang disihir terbunuh, atau dijadikan sakit, atau dijadikan hilang akalnya, menjadi terganggu akalnya, gila. Ini adalah sihir yang hakiki. Sedangkan sihir yang kedua, yaitu takhyili, adalah ketika tukang sihir membuat hal-hal yang kemudian oleh manusia yang melihatnya itu terhayalkan padanya sebagai sesuatu yang nyata, padahal tidak nyata. Sesuatu yang menurut orang yang melihatnya menjadi sesuatu yang seakan-akan benar, padahal tidak benar. Misalnya batu dirubah menjadi hewan. Jadi orang melakukan sihir
menjadikan hayalan manusia terbentuk bahwa batu itu menjadi hewan. Atau mungkin seseorang memainkan sihir, dia memenggal kepala seseorang padahal tidak terpenggal. Atau dia bisa menghidupkan orang yang mati padahal sesungguhnya tidak demikian. Mungkin dia orang beneran hidup, lalu karena ada sihir, orang itu seakan mati kemudian dihidupkan. Padahal sebenarnya dia aslinya orang hidup. Atau misalnya seseorang menarik mobil dengan rambutnya atau dengan giginya, ditarik sehingga mobilnya berjalan, digigit depan mobilnya, bempernya yang ada besinya itu digigit, tarik gini. Atau misalnya diangkat dengan 2 jari. Atau ditarik dengan rambutnya. Itu adalah sihir, takhyil. Menjadikan orang berkhayal bahwa mobil itu jalan karena ditarik dengan giginya. Padahal itu semuanya adalah sesuatu yang dikerjasamakan dengan setan. Atau orang misalnya dilindas mobil di atas paku, dilindas mobil ternyata tidak apa-apa. Padahal itu terhayalkan pada apa artinya? Itu hanya hayalan yang diciptakan oleh tukang sihir sehingga seakan-akan benar padahal tidak benar. Mungkin itu hanya bayang-bayang saja. Nah, itu karena hasil kerjasama dengan setan. Ada orang ditikam, perutnya ditikam, dicolok matanya dengan dengan sesuatu yang runcing, dengan pisau yang runcing misalnya, ternyata tidak apa-apa, utuh. Itu semuanya adalah sihir. Dan kesemuanya ini, sihir dalam 2 macamnya adalah perbuatan yang haram dan kufur. Keduanya merupakan perkara yang kufur. Dan ini seperti yang dilakukan oleh para tukang sihirnya Raja Fir'aun. Para tukang sihirnya Raja Fir'aun, di mana ketika itu Raja Fir'aun dengan bantuan para loyalisnya, dengan bantuan para pembesar-pembesar yang menjadi anak buah Fir'aun, menteri-menteri dan penggawa-penggawanya, dia mencari mencari tukang-tukang sihir yang hebat di seluruh negeri yang di bawah kekuasaan Raja Fir'aun, sehingga yang dikumpulkan oleh Raja Fir'aun itu bukan tukang sihir main-main, dia tukang sihir beneran yang ahli seluruh negeri. Mereka adalah dugdengnya tukang sihir. Jadi ngerti betul ilmu-ilmu sihir, tidak ada yang bisa mengungguli kehebatan mereka dalam masalah sihir. Makanya ketika Musa alaihi salatu wassalam ditantang untuk ini, lalu dikumpulkan di satu lapangan, di satu padang, di mana semua orang menyaksikan ini. Maksudnya Fir'aun adalah supaya bisa mengalahkan Musa alaihi salatu wassalam, disaksikan oleh banyak orang. Karena yang didatangkan adalah bukan tukang sihir sembarangan, tapi adalah para pembesar tukang sihir, guru-gurunya tukang sihir. Ketika berhadapan dengan Musa alaihi salatu wassalam, maka mereka menawarkan pada Musa, kamu dulu yang melakukan atau kami dulu? Kata Musa, alqu, silahkan lempar. Maka mereka melemparkan tali-tali yang ada pada mereka dan melemparkan tongkat-tongkat yang ada pada mereka, sehingga menjadi seakan-akan dalam pandangan orang yang menyaksikannya itu adalah ular yang berlaga di udara dan sangat menakutkan. Sampai Musa
tergetar melihat itu. Tapi Allah menyampaikan kepada Musa, lempar tongkatmu. Ketika dilempar tongkatnya, berubah menjadi ular yang melahap semua apa yang dibuat oleh tukang sihir. Karena apa yang dilakukan oleh Musa, tongkatnya berubah benar-benar menjadi ular. Bukan sihir, tapi hakiki, berubah menjadi ular atas kekuasaan dari Allah SWT, bukan sekedar hayal. Sedangkan apa yang mereka buat adalah hayal. Karena tukang sihir itu tahu bahwa tidak mungkin akan ada sihir yang mengungguli sihir mereka. Ini salah satu di antara bentuk petunjuk Allah kepada orang yang dikehendaki. Tukang sihir itu menyadari bahwa ini bukan sihir. Apa yang dilakukan oleh Musa ini bukan sihir, maka mereka menyungkurkan diri mereka bersujud kepada Allah SWT, mengatakan kami beriman kepada Rabbu Musa. Karena ini bukan sihir. Yang ini sihir. Tidak mungkin ada, kalau ini sihir tidak mungkin akan bisa mengungguli sihir mereka. Karena mereka adalah pembesarnya, ngerti luar dalamnya sihir. Kemudian mereka beriman kepada Musa dan kepada Rabbu Musa yang menimbulkan kemurkaan besar kepada Fir'aun. Kalian ini satu guru dengan Musa itu. Satu kelompok dengan Musa. Kalian sedang membuat makar, membuat tipu muslihat untuk menipu umat manusia yang hadir. Kalian sama-sama satu grup dengan Musa. Maka mengancam dengan hukuman berat, disalib, disilang. Tapi mereka sudah pasrah, terserah apa yang engkau lakukan wahai Fir'aun. Kami beriman kepada Allah, kepada Rabbi Musa. Begitu yang dilakukan oleh para tukang sihirnya Raja Fir'aun. Jadi intinya sihir itu sangat berbahaya. Dalam sihir dalam arti macam yang pertama ataupun macam yang kedua. Maka tidak boleh seorang pun di antara kaum muslimin yang melakukan atau meminta seseorang untuk melakukan sihir, untuk membunuh seseorang atau untuk mencelakakan seseorang atau untuk yang lain-lainnya. Karena ancamannya adalah kafir. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma yu'alliman. Keduanya, Harut dan Marut, tidak mengajarkan sihir kepada siapapun sampai keduanya berkata, sesungguhnya kami adalah fitnah, ujian yang Allah turunkan untuk menguji siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Makanya beliau mengatakan fala takfur, maka janganlah engkau kafir. Berdasarkan ayat ini maka sihir itu adalah kekafiran. Maka tukang sihir adalah kafir. Tukang sihir adalah kafir dan sihir adalah kafiran. Berdasarkan firman Allah yang menceritakan tentang Harut dan Marut. Jangan kafir. Kalau kalian belajar sihir, melakukan sihir, maka kalian akan kafir. Kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, bahwa dalam ayat ini dan ayat sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat 101 dan surat Al-Baqarah 102, di situ ada 7 sisi yang menjelaskan bahwa tukang sihir itu kafir. Ada wujuh dalalah, ada 7 yang membuktikan bahwa tukang sihir itu kafir. Yang pertama dalam ayat yang ke-101. Ayatnya bunyinya apa? Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Ketika datang seorang rasul kepada mereka dari sisi Allah, membenarkan apa yang ada pada mereka, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba
kitaballahi wara'a zuhurihim nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka ada sekelompok di antara orang-orang yang diberi Alkitab waktu itu, nabadha, melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, membuangnya, melemparnya. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Maksudnya mereka mengabaikan, meninggalkan kitab yang ada pada mereka ke belakang punggung mereka. Tidak mereka pakai, dan mereka lebih memilih sihir. Mereka lebih memilih belajar sihir. Itu orang-orang ahlul kitab waktu itu. Kalimat atau firman Allah, nabadha fariqum minhum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim, nabdzul kitab, melemparkan kitab ke belakang punggung mereka, tidak mau memakainya dan lebih memilih sihir. Ini bukti bahwa tukang sihir itu kafir. Ini bukti pertama, dalil pertama yang menunjukkan bahwa tukang sihir itu kafir adalah firman Allah yang terdapat dalam firman Allah, wa nabadha fariqum min ahlil kitabi nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Maka sekelompok di antara orang yang diberi Alkitab itu melemparkan kitab ke belakang punggung mereka, tidak mau menggunakannya, tidak mau memakainya, tidak mau berhukum dengan kitab yang ada pada mereka, lebih memilih sihir. Ini wajhud dalalah yang pertama, segi pendalilan yang pertama bahwa tukang sihir itu kafir dan sihir adalah kekufuran. Segi pendalilan yang kedua, ayat 102 surat Al-Baqarah. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan pada saat kekuasaan Sulaiman. Jadi mereka lebih memilih mengikuti apa yang dibacakan oleh setan. Apa yang dibacakan oleh setan? Sihir. Yang dibacakan oleh setan itu adalah sihir. Ini segi pendalilan yang kedua. Mengikuti setan itu adalah kekafiran. Mengikuti setan adalah kekafiran. Ini segi pendalilan yang kedua. Segi pendalilan yang ketiga, ketika Allah membebaskan Nabi Sulaiman dari sihir. Ketika Allah membebaskan Nabi Sulaiman dari permainan sihir, maka Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Artinya Sulaiman itu tidak kafir dengan sihir. Artinya sihir itu tidak dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak sedang bermain sihir. Maka dibebaskan Sulaiman oleh Allah dari permainan sihir, sehingga dinyatakan bahwa Sulaiman itu tidak kafir karena Sulaiman tidak melakukan sihir. Tapi apa yang dikuasai oleh Sulaiman itu adalah mukjizat. Yang Sulaiman sudah memohon kepada Allah supaya diberi kekuasaan dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang sesudahnya. Dia bisa berhubungan, dia bisa komunikasi dengan hewan. Bila komunikasi, anak buahnya terdiri dari berbagai macam makhluk. Ada Ifrit menjadi anak buahnya. Ini adalah kekuasaan Allah SWT. Itu mukjizat, nggak bisa ditiru oleh siapapun juga. Karena mukjizat hanya dimiliki oleh nabi, oleh para nabi, tidak dimiliki oleh orang biasa. Dan Nabi Sulaiman tidak belajar, tidak mempelajari
bagaimana bisa berkomunikasi dengan ifrit, dengan jin, dengan burung, dengan komunikasi dengan bahasa hewan. Tidak dipelajari, tapi itu memang kekuasaan yang Allah berikan kepada Sulaiman. Sulaiman dijadikan mengerti tentang bahasa burung, tentang bahasa hewan. Dan semua jin itu tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi kemampuan ifrit, seorang jin besar, tokoh ya, salah satu tokoh jin yang besar, ifrit namanya. Ketika Sulaiman bertanya, "Man ya'tini bi arsy Balqis?" Ya, siapa yang bisa mendatangkan arsnya, tahtanya Balqis kemari? Maka ifrit menawarkan, "Saya bisa. Saya kuat, saya terpercaya, saya bisa. Akan datang akan ada ars itu di hadapan Anda sebelum Anda bangkit dari duduknya." Sulaiman merasa ini terlalu lama ini. Ada orang soleh yang saya akan datangkan sebelum kamu mengedipkan matanya. Sebelum Anda mengedipkan matanya, lebih cepat. Tidak dijelaskan siapa Abdun Soleh ini. Tapi ada, dan itu bukan jin. Wallahu alam, tapi ada. Dan itu bukan sihir Sulaiman. Sulaiman tidak pernah belajar sihir dan tidak melakukan sihir. Itu adalah kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Datang, set, begitu saja arsnya Balqis. Tapi Balqis kan orang kafir, ya, wanita raja. Jadi kalau bicara tentang apa istilahnya kesetaraan gender, sehingga wanita pun bisa jadi raja, itu sudah dari dulu sejak Nabi Sulaiman. Tapi kan tetap dilarang dalam Islam. Ya. Bukan masalah faktanya, tapi larangan Islam. Ya. Jadi nggak bisa wanita jadi pemimpin. Walaupun ada, tapi fakta ini tidak menjadi pembenar. Benar atau salah berdasarkan ketetapan syariat Allah SWT. Kalau kita bicara tentang wanita sudah berkuasa sejak zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Ratu Saba. Kekuasaannya luar biasa. Diberikan segala sesuatu oleh Allah kepada Ratu Saba. Begitu Ratu Saba datang ke hadapan Fir'aun, "Aha kadza arsyuk?" Apakah seperti ini tahtamu? yakni arsmu? Qalat ka'annahu hu. Iya, memang seakan-akan dia. Tapi kemudian ketika dia mau mengakui kehebatan Sulaiman, karena Sulaiman adalah Nabiullah, terhalang oleh hawa nafsunya yang selama ini sudah dalam keadaan kafir. Tapi begitu mau diajak ke mana? Ke istananya Fir'aun yang terdiri dari qawarir itu ya, batu, permata dan sangat indah, seakan-akan itu air berombak, seperti air yang berombak. Ratu Saba menyingsingkan bajunya ke bawah supaya nggak basah. Maka dikatakan itu bukan air, itu adalah hiasan yang sangat indah, dijelaskan oleh oleh Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya Ratu Saba tunduk dan beriman kepada Sulaiman, beriman kepada pengutus Sulaiman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi prosesnya memang orang yang sudah lama termakan oleh hawa nafsu kekufuran itu kadang-kadang tidak begitu saja untuk menerima kebenaran. Kadang-kadang perlu proses. Kecuali orang yang tetap dalam fitrahnya. Orang yang tetap dalam fitrahnya seperti Jubair ibnu Mut'im. Beliau orang musyrik dulunya. Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu adalah
salah seorang musyrik, penyembah berhala, tapi dia punya fitrah yang tetap lurus. Fitrahnya belum kotor. Begitu Rasulullah SAW membacakan ayat Astaghfirullahaladzim. Am khuliqu min khairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa ada pencipta? Am khuliqu min khairi syai'in. Apakah mereka dicipta tanpa ada pencipta? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Di sini fitrahnya Jubair ibnu Mut'im yang saat itu masih musyrik tergerak. Nggak mungkin ada makhluk yang dicipta tanpa ada pencipta. Pasti ada penciptanya. Dan tidak mungkin mereka menciptakan diri sendiri. Dan pencipta itu adalah yang telah mengutus Nabi Muhammad. Maka saat itu beliau bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena fitrahnya itu bersih. Walaupun selama ini dia masih musyrik, tapi fitrahnya bersih. Sehingga begitu ada dalil yang menggerakkan fitrahnya, mencuat di atas permukaan, maka langsung masuk Islam. Jadi orang itu bermacam-macam. Maka kita melihat orang saat ini pun harus dengan pandangan bahwa mereka itu bermacam-macam. Ya sabar. Orang yang berdakwah menyampaikan al-haq kepada siapapun yang kita dakwai harus bersabar. Ada orang yang mungkin hawa nafsunya lebih dominan. Ada orang yang mungkin dia cinta kepada al-haq. Begitu mendengar dalil langsung menerima dalil itu. Ada yang mungkin perlu waktu. Harus ada peringatan-peringatan. Kalau kamu melakukan seperti ini, kamu akan diancam dengan neraka. Kalau kamu melakukan seperti ini, maka kamu akan mendapatkan sorga. Jadi ada macam-macam cara dakwah yang diajarkan oleh Allah kepada orang-orang yang ingin berdakwah. Orang-orang yang harus berdakwah. Mengajak orang lain menuju al-khair. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanah. Ada 3 cara di sini yang ditunjukkan oleh Allah di dalam mendakwai orang. Ud'u ila sabili rabbik, ini sudah pernah saya sampaikan kalau enggak salah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak siapa saja, kan, karena tidak disebutkan fa'ilnya, maf'ulnya. Ud'u, terbuka. Ajak, serulah, ajaklah. Kepada siapa ajak? Enggak disebutkan kepada siapanya. Kan iya kan? Ud'u. Siapa yang diajak? Siapa saja. Karena enggak disebutkan maf'ulnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan umum. Siapa saja. Siapa saja. Kemana ngajaknya? Ke saya. Bukan. Ke kelompok saya. Bukan. Ke hizib saya. Bukan. Kemana? Ila sabili rabbik. Menuju jalan Rabbmu. Allah. Menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jalan Allah? Islam. Tauhid. Ibadah hanya kepada Allah saja. Meninggalkan kemusyrikan itu sabil rabbik. Jalan Rabbmu. Ajak ke situ. Apakah selanjutnya dia akan gabung sama kita atau tidak gabung? Bukan urusan. Bukan urusan kita. Yang penting dia masuk ke jalan Allah. Sudah. Berarti kita sudah dapat 1 orang. Baik dia itu gabung sama kita selanjutnya menjadi teman akrab kita atau tidak. Karena mungkin dia ternyata pergi. Atau kemudian lenyap, namanya tidak disebutkan. Tapi dia tetap dalam jalan Allah misalnya. Gak urusan kita. Tidak harus orang kemudian dekat dengan kita terus. Enggak harus seperti itu. Yang penting kita berhasil mengajak seseorang masuk ke dalam dinullah.
Selesai. Kewajiban kita selesai. Dan kita dapat pahala insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikhlas. Jadi kita tidak terbebani dengan orang itu harus dengan kita tercatat namanya itu atau apa, punya kartu anggota, nggak harus seperti itu. Maka kan kita nggak punya kan kartu anggota. Tapi kalau pengurus yayasan ya ada namanya, boleh itu. Pengurus yayasan ada namanya. Dan kalau seseorang sudah masuk ke dalam kepengurusan yayasan, dia harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab untuk kerjasama, untuk beramanah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wadah yang disebut yayasan tertentu. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi seperti itu. Itu ditunjukkan ada 3 cara. Tapi pembicaraan ini bukan itu. Nah, ini lain kali aja insya Allah. Kita terus ya. Jadi yang dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa tukang sihir itu kafir adalah wattaba'u ma tatlus syayatin. Yang ketiga, Allah membebaskan Sulaiman dari kekafiran karena Sulaiman tidak melakukan sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin. Ini dalil yang keempat, segi pendalil yang keempat bahwa tukang sihir itu kafir adalah terdapat di dalam firman Allah Ta'ala walakinna syayatin. Ini pendalil yang keempat, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tapi setan-setan itu kafir, mereka mengajari manusia sihir. Yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi kekafiran setan-setan itu digabungkan dengan kerjaan mereka mengajari orang-orang akan sihir, menunjukkan bahwa sihir adalah perbuatan kufur dan pelakunya kafir. Jadi Allah menggabungkan antara walakinna syayatina kafaru, setan-setan itu kafir, dan kemudian digandengkan setelah itu bahwa setan-setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Maka mengajarkan sihir itu kekafiran, pelakunya kafir. Jadi ini satu bukti yang keempat bahwa tukang sihir itu kafir. Yang kelima, terdapat di dalam firman Allah Ta'ala wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'alliman, ini yang kita baca tadi di dalam dalil yang terdapat dalam bab yang kita bahas. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi sihir itu adalah kekafiran dan tukang sihir itu adalah kafir karena 2 orang malaikat yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi sebagai fitnah ini sudah memperingatkan, awas jangan kafir. Karena sihir itu adalah kekafiran, saya diturunkan oleh Allah, kami diturunkan oleh Allah menjadi uji coba untuk kalian semuanya, manusia saat itu. Mengajarkan sihir. Fayata'allamuna ma yufarriqu bihi baina al-mar'i wa zawjihi. Kemudian mereka belajar dari Harut dan Marut sesuatu yang bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Makanya di antara macam sihir itu adalah as-sarf. Sihir yang memalingkan, menjadikan rumah tangga berantakan. Suami istri bisa pisah, cerai disebabkan oleh sihir. Ada orang tidak senang karena dia dulu bekas pacar saya misalnya. Lalu dia melakukan sihir, baik dilakukan sendiri atau dia menyuruh ahlinya untuk mensihir. Bagaimana agar si suami itu cerai dengan istrinya atau salah satu di antara keduanya itu menjadi tidak suka. Ini sarf.
Ini sarf. Sihir yang bentuknya adalah memalingkan. Hatinya tidak lagi cinta. Hatinya adanya marah terus. Hatinya adanya ingin pisah terus. Jadi waspada dengan sihir-sihir yang semacam ini. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita kalau mau tidur doa. Tiap pagi doa, tiap petang doa. Petang itu maksudnya ba'dal asar sebelum maghrib. Sebelum matahari terbenam, kita doa, baca zikir petang. Terus kita juga diajarkan untuk membaca zikir pagi semenjak sholat subuh sebelum matahari terbit. Kita membaca zikir sobah. Kemudian baca zikir petang. Hafalkan ya doa-doanya. Insyaallah hafal. Hafal. Itu harus dibaca itu. Kita harus membentengi diri kita satu dengan membaca zikir pagi dan petang. Kita akan terlindungi dari bahaya-bahaya atau dari kejelekan-kejelekan. Yang kedua itu ibadah. Dan niatnya kita ibadah. Niat pertama membaca zikir pagi petang itu adalah untuk beribadah. Dan sekaligus itu bisa membentengi diri dari keburukan-keburukan. Baik keburukan diri maupun keburukan yang berasal dari dalam diri kita sendiri maupun keburukan yang berasal dari luar diri kita. Karena di antara doa pagi dan petang itu adalah doa itu. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan diriku. Karena diri ini kadang-kadang berbuat jahat. Nafas itu kadang-kadang berbuat jahat. Kalau nafsunya adalah nafsu ammarah bisu, nafsu yang memerintahkan kita, menyeret kita kepada keburukan, itu akan menyuruh kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan. Ya kan? Yang nyuruh buka-buka kita ini apa? Yang ada gambarnya, gambar pornonya misalnya. Kan nafsu. Nah, kita mohon perlindungan pada Allah dari kejahatan nafsu kita sendiri. Ini kejahatan yang munculnya dari dalam. Jadi manusia itu punya musuh dari dalam dan dari luar. Makanya Rasulullah mengajarkan juga pada tiap pagi dan petang untuk membaca itu. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi. Ya kan? Dari kejahatan setan, ini kejahatan dari luar. Orang sudah baik, niatnya baik, anunya baik, disodori oleh setan dari luar. Bisa membeli HP yang bagus. Ya. Kemudian setan mendorong kita untuk masuk kamar sendirian malam hari. Nanti kalau sudah bersuami istri, ada istrinya misalnya, istrinya cepat tidur. Kemudian gak peduli dengan apa yang kita lakukan, kita buka. Di samping kita ada istri, tapi di samping kita ada istri kita yang lain, HP. Terus kita buka situs-situs. Ini ada dorongan dari luar dan ada dorongan dari dalam. Bahaya ini. Bahaya. Ya. Min syarri syaitan wa syirkihi. Dan kemusyrikan yang diinginkan oleh setan supaya kita terjerumus ke dalamnya. Ya kan gitu. Kalau sudah ada di dalam HP misalnya filmnya film isinya kemusyrikan. Kekuatan seseorang bisa menarik bulan mendekat misalnya. Atau bisa melemparkan pohon dicabut, shoot gitu. Ini kemusyrikan ditonton. Kaum muslimin banyak yang benci kepada komunisme.
Tapi yang ditonton yang produknya dari mereka. Ditonton itu produk-produk dari mereka. Tentang kisah perlawanan orang-orang PKC. Ngerti PKC? Partai Komunis Cina melawan tentara pendudukan Jepang. Umpamanya itu banyak di Loh itu gambarnya Pak Luarit. Dikemukakan seperti benci tapi nontonnya itu. Subhanallah. Dan itu banyak di antara kaum muslimin seperti itu. Mana wala wal baroknya? Walau al baroknya mana? Apa cuma untuk pamer saja dalam bahasa lisan dan tindakan yang bisa dilihat oleh orang banyak, sementara hatinya cenderung ke situ, wala'iyadzubillah. Cerita-cerita tentang kemusyrikan dikonsumsi. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Setan akan mengajak kita kepada kemusyrikan. Kalau tidak bisa mengajak kita kepada kemusyrikan, akan diajak menuju sesuatu yang berlawanan dengan syariat Rasulullah SAW. Silahkan ibadah, ibadah, ibadah. Tapi setan menghias-hiasi, ini ibadah ini baik loh. Siapa yang bilang ibadah nggak baik? Baik. Masa sholat akan menjadikan orang terjerumus dalam neraka? Nggak mungkin kan? Dan itu pernah dilakukan oleh Sa'id ibnu al-Musayyab atau al-Musayyib. Ada yang mengatakan al-Musayyib, ada yang mengatakan al-Musayyab. Sa'id ibnu al-Musayyab ketika melihat ada seseorang sholat banyak rakaat setelah fajar terbit. Setelah fajar terbit melakukan berrokaat-rokaat. Berapa ini? Rukuknya, sujudnya diperbanyak. Lalu Sa'id menegur dalam hadis ya, sahih hadisnya. Dari Abu Hurairah, juga dari Ibnu Umar, juga dari Ibnu Amr. Hadisnya sama. La sholata ba'dal fajri illa rak'atai al-fajr. Tidak ada sholat sesudah terbitnya fajar kecuali sholat sunnah 2 rakaat fajar. Jadi kalau di masjid sudah tahiyatul masjid sudah selesai, itu sudah mewakili 2 sholat sunnah rakaat fajar. 2 rakaat fajar cukup. Kalau di rumah sempat sholat sunnah 2 rakaat fajar itu sudah cukup. Kemudian ke masjid sholat tahiyatul masjid. Tapi ke masjidnya itu tahiyatul masjid. Tapi pada saat di rumah tidak sempat melakukan 2 rakaat sholat sunnah fajar karena waktunya sudah mepet, kita ke masjid sempat sholat tahiyatul masjid. Niatnya sholat tahiyatul masjid, tapi itu sudah mencakup. Niat tetap satu, niat nggak boleh 2 ya. Niat satu, tapi itu sudah menggugurkan sholat sunnah fajar kita, sudah cukup 2 itu. Dan ini Sa'id ibnu Musayyab melihat ada 2 orang sholat banyak, sholatnya banyak sesudah terbit fajar. Lalu ditegur oleh Sa'id ibnu Musayyab. Orang ini mengatakan, yu'adzibanillah ala sholati atau ala sholah, apakah Allah akan mengazabku karena sholat? Kata Sa'id, la, bukan. Allah mengazabmu bukan karena sholatmu, tapi ala mukhalafatika lis sunnah. Karena Allah mengazabmu karena kamu menyelisihi sunnah Nabi. Sunnahnya 2 rakaat saja, kamu banyak. Bukan sholatnya yang menyebabkan kamu disiksa, tapi karena kamu menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerdas Sa'id bin Musayyab. Dia membawa masa saya ibadah disiksa oleh Allah.
Oh, bukan ibadahnya yang menyebabkan disiksa, tapi kamu melakukan sesuatu yang tidak seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya. Jadi kita perlu berdoa pagi, petang. Itu ada doa-doa zikir pagi dan petang yang praktis, itu ada Ustadz Yazid itu ya, dibaca aja sampai hafal. Enggak usah sengaja menghafalkan, dibaca. Kesempatan kita ketika duduk sesudah zikir ba'da sholah, kesempatan kita hanya itu. Kalau sudah pulang enggak sempat lagi baca. Di masjid duduk sebentar, baca itu. Nanti baca seminggu, 2 minggu, lama-lama hafal nanti. Lama-lama hafal. Tapi urut-urutannya tidak mesti seperti itu. Urut-urutannya terserah. Tidak mesti seperti yang di situ, karena tidak ada urut-urutan yang ada nasnya dari Nabi SAW. Urutannya bebas, terserah. Ini sisi pendalilan yang kelima yang menunjukkan bahwa tukang sihir itu kafir. Kemudian yang keenam, fi qaulihi ta'ala, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini masih ayat 102. Walaqad alimu, padahal sesungguhnya mereka mengetahui, barang siapa yang menjual belikan hal ini tentang sihir, artinya yang melakukan sihir, barang dagangannya yang dia beli adalah sihir, yang dia jual adalah sihir. Maksudnya bukan jual beli dengan uang saja, tapi maksudnya melakukannya, belajar, melaksanakan, mengajarkan sihir, maka dia tidak akan memperoleh apapun di akhirat, tidak memperoleh bagian apapun di akhirat. Malahu fil akhirati min khalaq, tidak punya bagian apapun di akhirat. Bagian yang baik maksudnya. Dia tidak akan memperoleh bagian apapun yang baik di akhirat. Artinya orang yang melakukan sihir itu tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat. Yang tidak memperoleh bagian apa-apa di akhirat apa? Kalau mukmin pasti mendapatkan bagian. Seberapapun keimanan yang dia miliki, kalau dia mukmin akan mendapatkan bagian sekecil apapun nanti di akhirat. Walaupun misalnya harus diazab dulu di dalam neraka, tapi dia akan keluar dari neraka. Kalau disebut malahu fil akhirati min khalaq, artinya ya dia kafir. Enggak punya apa-apa di akhirat, enggak punya kesempatan apa-apa di akhirat untuk mendapatkan kebaikan, maka dia kafir. Jadi orang yang melakukan perbuatan sihir itu tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat. Ini menunjukkan bahwa tukang sihir itu tidak akan mendapatkan bagian apa-apa, dan itu artinya adalah kekafiran. Karena kalau mukmin pasti akan keluar dari neraka, pasti akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Walaupun diazab dulu di dalam neraka. Tapi kalau masih ada keimanan di dalam hatinya, dia akan keluar dari neraka. Kalau tukang sihir dikatakan malahu fil akhirati min khalaq, ya artinya tidak ada keimanan dalam dirinya. Lenyap seluruh keimanan yang ada dalam diri tukang sihir. Karena apa? Karena dia sudah menghamba kepada syaitan. Dia sudah menjadikan setan sebagai tuhannya, jin sebagai tuhannya. Jadi sihir itu sangat berbahaya. Harus kita hindari sihir itu. Jangan sok main-main dengan hal-hal yang ngerempet sihir. Saya waktu kecil itu suka main-main itu. Padahal itu hanya kekuatan fisik saja. Tapi dari jauh kita gini-gini kan, pura-pura itu. Ada yang negur, itu kamu dosa seperti itu. Ada yang negur, itu kamu dosa seperti ini. Karena kamu walaupun tidak sungguh-sungguh, tapi ini adalah bahaya. Enggak boleh itu, harus tinggalkan. Alhamdulillah ada orang yang menegur guru, ustadz di sebuah madrasah. Jadi alhamdulillah ya. Jadi kadang-kadang orang-orang itu bukan bercanda. Atau orang-orang itu anak-anak, anak muda itu suka bercanda atau suka main-main sesuatu yang tidak nyata.
Padahal itu bagian dari itu. Itu bagian dari benih-benih untuk kemudian kagum kepada dunia persihiran. Gak boleh. Yang ketujuh, walau annahum amanu wattaqau lamathubatum minallahi khair. Lamathubatum min indillahi khair. Ayatnya gitu ya. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Kalaulah sekiranya mereka beriman dan bertakwa, tentu pahala dari sisi Allah itu lebih baik. Kalaulah sekiranya mereka beriman dan bertakwa, tentu pahala yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Kalau mereka mengetahui. Ini artinya apa? Kalimat ini, lau annahum amanu, menunjukkan bahwa mereka tidak beriman. Bahwa mereka bukan beriman. Karena orang beriman tidak akan dikatakan seperti ini oleh Allah. Walau annahum amanu wattaqau. Itu bukan ciri orang yang beriman. Orang beriman tidak akan dikatakan demikian oleh Allah SWT. Berarti kalimat ini menunjukkan bahwa mereka bukan orang yang beriman. Bukan orang bertakwa, apalagi bertakwa. Beriman saja tidak. Kalau mereka beriman dan bertakwa, tentu tahu bahwa pahala yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada pahala dunia. Karena mereka melakukan sihir kan untuk mendapatkan pahala dunia. Dikatakan sebagai orang sakti, itu pahala dunia. Terus dari kesaktiannya dapat uang, pahala dunia. Lau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair lau kanu ya'lamun. Bisa ya, jadi ini 7 sisi pendalilan yang menunjukkan bahwa sihir adalah perbuatan kufur dan pelakunya itu kafir. Maka Syekh rahimahullah mengatakan bahwa as-sihru, pembatal keislaman yang ketujuh itu adalah sihir. Di antara macam-macam sihir itu adalah as-sarf wal atfu. Wal atfu tadi belum ya. Al-atfu itu yang menjadikan hati seseorang itu lembut, menjadi jinak. Tadinya tidak suka menjadi suka karena dirapali oleh mantra-mantra tertentu. Jadikan dia itu cinta sama saya supaya menikahi saya. Nah, itu al-atfu. Itu termasuk sihir, guna-guna, pelet. Sekarang banyak macam, dari dulu sih maksudnya. Tapi sekarang itu karena bisa tersebar lewat medsos, akhirnya makin terbukanya itu semakin terbuka. Semakin berkembang, lebih besar. Kalau baca sholawat ini, nanti 5 kali saja dia akan kepincut sama kamu. Subhanallah. Masa zikrullah, ayat, sholawat untuk Nabi dipergunakan untuk itu? Kan dia menginginkan pahala dunia, bukan menginginkan pahala akhirat. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair. Ini bahaya ini. Kita tidak boleh melakukan sihir. Dan tidak boleh dekat-dekat dengan sihir. Jangan percaya sihir. Meskipun ada hakikatnya sihir itu. Sihir itu ada, nyata, dan bisa berpengaruh. Tetapi semuanya itu adalah karena istidraj dari Allah SWT. Allah yang menentukan. Jadi kalau kita yakin Allah akan menolong dengan banyak zikir pagi dan petang. Di antara zikir pagi adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dan seterusnya. Sore juga begitu. Tidak ada doa ininya, tapi ada doa yang lain. Yang intinya
Kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala yang berbahaya. Mau tidur kita juga baca. Doanya tidur apa? Apa doa tidur? Bismika Allahumma inni Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu salah satu doanya. Tapi kan boleh membaca zikir yang lain. Baca ayat kursi, bukan baca Fatihah ya. Bukan baca Fatihah. Bukan membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi. Kemudian membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah Amanar Rasul sampai akhir ayat. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian kita meniupkan ludah kita ke tangan begini, ditangkapkan. Kemudian diusapkan ke badan. Yang mudah, bukan ya. Gini aja. Udah, gini aja, bagian permukaannya mudah itu. Enggak harus dari sini, kan dari sini aja. Gitu aja. Bukan harus sampai kaki dia. Nun sewu, diangkat enggak ada itu. Yang mudah aja. Udah, kita kan mohon kepada Allah. Allah kan Maha tahu dan Allah akan melindungi kita. Kalau kita terbangun tengah malam, disuruh berdoa kayak man ta'arra minal lail dalam hadis Bukhari, siapa yang terbangun di tengah malam kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal ya? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 5. Pertama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca subhanallah apa namanya? Tadi apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. 5 zikir ini. Setelah itu kita mohon ampun kepada Allah, diampuni dosanya. Atau doa apa saja, doa yang terkait dengan kebutuhan duniawi kita atau doa yang terkait dengan kebutuhan ukhrawi kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kemudian orang itu bangun berwudu dan sholat, maka akan lebih baik. Ini ada dalam riwayat Bukhari. Jadi doanya bangun tidur, terbangun di tengah malam. Wudu dulu, enggak perlu wudu dulu. Doa saja. Baca begitu terbangun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Seterusnya. Kemudian kita berdoa. Pada Allah minta apa yang kita inginkan. Dikabulkan insyaallah oleh Allah. Tapi yang namanya berdoa harus sabar ya. Jangan protes. Orang berdoa kok protes. Kok saya sudah berdoa tiap malam kayak gitu, kalau tiap terbangun berdoa enggak dikabul-kabulkan. Ya bersabar. Dalam berdoa juga harus punya adabnya. Kalau kita namanya minta masa maksa. Ya. Tapi kan kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Kalau tidak dikabulkan sekarang, dikabulkan nanti. Kalau tidak dalam bentuk fisik yang kita minta, dalam bentuk pahala, disimpan untuk akhirat. Pokoknya untung teruslah. Jadi orang mukmin yang selalu berdoa kepada Allah, untung terus, nggak ada ruginya. Dan jangan protes ketika belum dikabulkan. Ini namanya tidak ya, melakukan sikap melampaui batas kepada Allah. Kita hamba biasa, hamba kecil yang tidak punya arti apa-apa. Mau protes seujung langit juga, kalau Allah tidak berkehendak malah murka mungkin Allah itu pada kita. Wal'iyadzubillah. Enggak akan ada pengaruhnya. Kalau orang tua diprotesi sama anaknya terpengaruh ya. Anaknya protes, minta ini enggak dituruti terus protes, kita akan terpengaruh. Nanti jangan-jangan anak saya nekat. Udah takut itu orang tua. Nekat, kalau nekat nyemplung sumur gimana?
Itu kalau orang tua. Tapi Allah, antum mau nyemplung sumur mau apa? Ya Allah, punya kekuasaan tidak akan terpengaruh kekuasaannya. Tambah murka Allah Subhanahu wa taala kalau kita putus asa dalam berdoa dan kalau kita protes, menganggap Allah tidak mendengar. Allah mendengar, pasti mendengar. Ini kembali lagi ke pembatal keislaman yang ke-7. Kita masih ada waktu enggak? Udah hafal ya? Sekali atau 2 kali membaca atau 5 kali membaca sudah hafal. As-sabi' as-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atfu wad dalil qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kan udah hafal. Kita ulang lagi dari depan. Al-awwal, at-tsani, at-tsalits, ar-rabi', al-khamis, as-sadis, as-sabi'. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan kita waspada terhadap hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam kekufuran atau menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang bisa menyebabkan keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.